Keanekaragaman penduduk Gayo yang tinggal di Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan bahwa daerah Aceh Tengah itu tidak menutup pintu bagi orang-orang yang hendak tinggal di sana. Kemungkinan besar bagi para pendatang mendapat tempat yang layak di kalangan masyarakat, apalagi yang datang itu selalu membawa kebaikan dan keamanan bagi masyarakat. Rakan sahabat Hasan News yang budiman, sebelum lebih lanjut, mari kita bangun channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share, biar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Seperti dilansir dari situs lintasgayo.co dengan judul Sejarah Islam Masuk ke Gayo, yang bersumber dari tulisan yang dikutip dari Mantik, seorang alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2009, menyatakan salah satu data yang dapat dilihat adalah adanya sebuah kuburan Yakub, saudara Misan dari Al-Malik Al-Kamil. Yakub meninggal pada hari Jumat 15 Muharram 630 Hijriah. Sedangkan pada buku-buku yang ditulis oleh penulis Belanda yang isinya merupakan laporan dari bawahan ke atasan menjelaskan bahwa sekitar tahun 1900-an suku Gayo telah memeluk Islam. Namun di lain pihak banyak juga melakukan penyimpangan dari hukum Islam. Kujurun Bukit adalah salah satu dari bagian pada raja-raja yang didapati di daerah Gayo yang mempunyai hubungan baik dengan kujurun lain, yaitu Kejuruan Linge, Kejuruan Nosar, dan lain sebagainya. Menurut cerita, semua kejuruan itu mempunyai hubungan keturunan dengan nenek moyang orang Gayo pada zaman dahulu. Selain itu, sebagai bahan yang dikemukakan dalam sebuah kisah mengenai suku Gayo dan kerajaan Linge yang ditulis oleh Dada Meraksa dari catatan perjalanan pengembara Marco Polo. Ketika ia singgah di Perlak, Kabupaten Aceh Timur, segembalinya dari Cina dalam perjalanan pulang ke Itali pada tahun 1292. Dikatakan bahwa ketika Marco Polo singgah di Perlak pada tahun 1292, didapatinya penduduk Perlak telah memeluk agama Islam. Penduduk yang tidak mau masuk Islam telah menyingkir ke pedalaman. Mereka yang menyingkir ke pedalaman ini menjumpai kerajaan kecil di pedalaman. Rakyat asli pedalaman ini menyebut daerahnya dengan Lainggo dan menyebut rajanya dengan Gayo. Di daerah Linggo telah berdiri kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Linggo, dan sudah ada hubungan dengan Kerajaan Perlak di Aceh Timur yang ditandai dengan kirim-mengirim bingkisan. Besar kemungkinan yang dimaksud dengan Lainggo dalam catatan Marco Polo adalah Linge. Sedangkan yang dimaksud laut kecil di pedalaman Perlak adalah Danau Laut Tawar, karena satu-satunya danau di pedalaman daerah Aceh adalah Danau Laut Tawar. Dari catatan Marco Polo itu diketahui bahwa di daerah pedalaman sudah didapati penduduk asli sebelum masuknya Islam dan orang-orang yang lari dari kerajaan Perlak. Jika itu benar, maka ini dapat dipegang kebenarannya. Maka dalam perkembangan sejarah selanjutnya, penduduk pedalaman ini disebut dengan suku Gayo. Sedangkan penduduk lain beranggapan bahwa suku Gayo berasal dari Perlak, yakni orang-orang yang tidak mau masuk Islam melarikan diri ke pedalaman. Dan kata-kata Gayo sama artinya sudah takut, sehingga mereka mencari tempat persembunyian di pedalaman. Anggapan tersebut di atas mungkin bersumber dari hikayat Raja-Raja Pasai yang pernah dikutip oleh Senok Hanyu dalam bukunya menyebutkan ada satu kaum dalam negeri itu tidak mau masuk agama Islam, maka ia lari ke hulu sungai Pesangan. Maka karena itulah dinamai negeri Gayo hingga sekarang. Memperhatikan sumber di atas, bukanlah tidak mungkin bahwa agama Islam itu masuk ke daerah Gayo melalui Perlak atau Pasir. Bahkan kalau dilihat dari segi pemerintahan, bahwa sistem pemerintahan di Gayo mempunyai pola yang sama dengan kerajaan Aceh. Namun ada ciri-ciri tersendiri bagi pemerintahan di tanah Gayo. Faktor-faktor yang mempercepat Islam berkembang di daerah Gayo antara lain adanya para pendatang Islam yang membawa barang dagangannya sambil mengajarkan agama Islam. Ada pula mubalek
yang sengaja datang ke Takengon untuk mengajak masyarakat memeluk Islam. Bahawa seorang panglima yang bernama Yakub datang ke Gayo untuk mengislamkan orang-orang Gayo. Kalau seseorang telah dapat mengetahui ajaran Islam, tentu lambat laun akan berkembang sehingga meluas di kalangan masyarakat. Hanya saja, meluasnya itu kemungkinan dapat melalui jalur pemerintah atau melalui rakyat jelata. Nah, demikianlah cuplikan Bahasa News. Jika ada kesalahan dari apa yang kami sampaikan, jangan lupa cantumkan komentarnya di bawah.